Shalom semuanya. Ya, luar biasa kita bisa berkumpul bersama-sama saat ini. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini, lanjutan dari yang minggu kemarin. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara siapkan hati, kita akan sembah Tuhan. Mencintaimu dan mengasihimu untuk selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi selain Kau, Yesus. Lewat perbuatanku dan perkataanku, ku menyembahmu. Segenap hidupku, segenap hatiku, hanya bagimu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hatimu Bapa. Ku relakan untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hati-Mu Bapa. Ku relakan untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan, ku mencintaimu, ku mengasihimu untuk selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi selain Kau, Yesus. Lewat perbuatanku dan perkataanku, ku menyembahmu. Segenap hidupku, segenap hatiku, hanya bagimu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hati-Mu Bapa. Ku relakan untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hati-Mu Bapa. Ku relakan untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami mau belajar mengenai kitab suci, kami mau belajar mengenai kanonisasi. Kiranya Tuhan yang memberikan
hikmat kepada kami semua untuk memahami sejarah, untuk memahami bagaimana Alkitab yang kami pegang ini Tuhan sampai kepada tangan kami, dan supaya kami mengerti dan kami semakin menghargai firman-Mu. Terima kasih Engkau terangi hati kami, pimpin kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan dari pelajaran kita yang minggu lalu. Minggu lalu baru sampai di Perjanjian Lama ya. Ini sekarang bagian 2-nya. Saya akan mengulang sedikit saja. Nah, jadi di Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana orang Yahudi itu mengumpulkan atau mengkanonisasi kitab Ibrani mereka, ya. Kalau kita menyebutnya kitab Perjanjian Lama, tetapi orang Yahudi kan tidak ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. Jadi mereka bisa menyebutnya sebagai kitab Ibrani atau Tanakh namanya ya. Nah, mereka memahami bahwa ada nubuat-nubuat yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang pilihannya. Dan ada nubuat-nubuat itu juga yang ditulis. Tetapi yang ditulis itu bukan hanya nubuat saja. Di dalam Keluaran 34 ayat 27, Tuhan itu menyuruh Musa untuk menuliskan segala aturan-aturan, segala firman-Nya. Ya, di dalam Ulangan 31 ayat 24 sampai 26, itu juga Musa diperintahkan Tuhan untuk menuliskan. Jadi di dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, itu Tuhan sendiri yang menyuruh. Tuhan sendiri yang menyuruh untuk menuliskannya. Jadi ada perintah langsung dari Tuhan. Nah, di agama lain ini tidak ada yang seperti ini. Tuhannya menyuruh untuk menuliskan Alkitab, untuk menuliskan kitab itu. Ya, tidak ada yang di agama-agama lain. Nah, tetapi yang dituliskan itu bukan hanya perintah-perintah, bukan hanya nubuat-nubuat apa yang akan terjadi, bukan hanya aturan-aturan saja, tetapi juga di dalam tulisan itu juga ada tentang catatan sejarah. Misalnya di dalam Bilangan 33 ayat 2, di situ Tuhan menyuruh untuk Musa menuliskan, mencatat bagaimana perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi yang ditulis itu juga ada catatan-catatan tentang peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, kalau ada catatan peristiwa, ada catatan sejarah, pasti di situ ada peristiwa, misalnya ketika Musa marah kepada bangsa Israel, terus gimana bangsa Israel bereaksi terhadap Musa, saut menyaut gitu ya. Nah, itu kan dicatat semua. Artinya di dalam kitab suci bukan hanya kata-kata secara harafiah, hanya kata-kata Allah saja kepada umatnya, hanya satu arah, tetapi juga di situ ada cerita-cerita. Berarti ada juga kata-kata manusia, misalnya orang Israel yang ngomel sama Tuhan, orang Israel yang memberontak, marah-marah sama Musa, itu juga termasuk ke dalam kitab suci. Nah, yang mana yang firman-Nya semua adalah firman Tuhan. Itu di situ kita mendapatkan pesannya, apa yang mau Tuhan sampaikan melalui pesan, melalui catatan sejarah ini, ya. Bukan hanya kalau hukum ya jelas kita ngerti lah. Misalnya Musa menuliskan hukum, jangan begini, harus begitu, harus merayakan hari raya, ya udah ngerti. Tetapi bukan cuma hukum, bukan cuma nubuat nanti apa yang akan terjadi, tapi juga ada catatan-catatan. Nah, ini berbeda dengan pewahyuan dalam agama lain. Ya, ini jelas-jelas berbeda. Jadi kita harus memahami, maka tidak bisa di-compare, tidak bisa dibandingkan, nggak bisa ketemu kalau kita membicarakan Alkitab. Ya beginilah cara pewahyuan Alkitab dari sejak semula. Tuhan sendiri yang menyuruh menuliskan, dan yang dituliskan itu bukan cuma satu arah firman Tuhan kepada umatnya, kepada nabinya, tetapi juga bagaimana ada cerita-cerita, ada catatan sejarah yang Tuhan juga suruh tulis catatan sejarah itu. Oleh karena itu, nanti kita bisa melihat bahwa ada kitab raja-raja, di situ ada kisah raja-raja. Bahkan kejatuhan Daud ke dalam dosa, bagaimana kurang ajarnya anak-anak Eli, ya, Hofni dan Pinahas, itu juga dicatat di situ untuk menjadi pelajaran buat kita. Semuanya itu. Dan kemudian ada pengumpulan dokumen-dokumen, dan setelah pengumpulan dari catatan tulisan-tulisan itu, kemudian diseleksi. Seleksinya itu mana nih yang ajarannya itu sesuai dengan kebenaran. Mana nih di dalam tulisan-tulisan itu yang bisa menunjukkan
kepada kebenaran, yang sesuai ajarannya dengan kebenaran. Kalau di tulisan-tulisan itu ajarannya nggak benar, dibuang gitu. Ya, jadi ada cara seleksinya. Nah, ternyata di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 3, di dalam zaman Raja Yosia, yaitu tahun 640 sampai 609 ya, Raja Yosia memerintahnya. Kalau Daud itu abad tahun 1000 sebelum Masehi ya, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, ini Raja Yosia, jadi dia 400 tahun setelah Daud. Kalau zaman sebelum Masehi hitungannya hitungan mundur ya tahunnya ya. Kalau kita kan sini habis 2021, 2022, 2023 gitu kan ya. Hitungannya kan naik. Tapi kalau sebelum Masehi hitungannya mundur. Jadi misalnya dari tahun 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu hitungan mundur. Nah, ini sekarang di zaman Raja Yosia 400 tahun setelah Daud, Raja Yosia ini menyuruh panitera atau juru tulis Safan bin Azalia bin Mesulam ke rumah Tuhan ya untuk membenahi, untuk merenovasi. Dan ketika dia hendak membenahi rumah Tuhan, untuk beresin rumah Tuhan, Bait Allah, ya dia menemukan kitab Taurat. Nah, ayat 8 dikatakan demikian, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan membacanya. Jadi ternyata di zaman ini, di zaman raja-raja, sudah ada yang namanya kitab suci dan itu adalah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu sudah dikanonkan. Oh, ini yang termasuk kitab Taurat. Sudah ada sejak zaman raja-raja. Nah, lanjut ya. Menurut tradisi Yahudi, Ezra seorang imam dan ahli Taurat, ya. Jadi jangan memandang semua ahli Taurat itu jahat, jelek. Ini Ezra juga ahli Taurat. Ya. Ezra seorang imam dan ahli Taurat mengumpulkan dan menyusun kitab-kitab Ibrani atau Perjanjian Lama sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi menurut orang Yahudi, kanon mereka, kanon agama Yahudi itu sudah selesai pada zaman Ezra. Ezra menutup itu. Ezra mengumpulkannya dan sudah selesai. Dan setelah Ezra, mereka memahami bahwa Tuhan tidak berfirman. Tuhan diam, dalam arti tidak mewahyukan sesuatu untuk ditulis. Bukan diam itu Tuhan nggak bisa ngomong ya, bukan ya. Sampai sekarang Tuhan bisa bicara sama kita. Tetapi itu wahyu pribadi, bukan untuk umat. Itu maksudnya ya, bukan wahyu untuk umum, untuk kita sampaikan ke, wah ini untuk seluruh dunia tahu gitu. Ini Tuhan berfirman kepada saya, bukan. Tuhan masih bisa berfirman, tapi itu wahyu kepada kita pribadi. Misalnya Tuhan menegur melalui Roh Kudus dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Tuhan masih bisa bicara. Tapi tentu kita harus mengkonfirmasi kalau kita dengar sesuatu, kita yakin itu dari Tuhan atau enggak. Tentu kita harus konfirmasi dengan Alkitab. Kalau berbeda dari Alkitab itu pasti bukan Tuhan, itu pasti setan. Tuhan tidak akan mengingkari firman-Nya. Ya, pasti setiap apa yang kita dengar, kalau kita mengaku itu dari Tuhan, kita merasa itu dari Tuhan, kita harus konfirmasi dengan Alkitab. Kalau itu berbeda dengan apa yang dituliskan, apa yang diajarkan Alkitab, itu pasti bukan Tuhan, ya. Karena Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, diilhami oleh Allah sendiri. Masa Allah ngomongnya dulu A sekarang B, ya, ngomongnya beda-beda gitu, nggak mungkin kan? Nah, jadi menurut orang Yahudi, kitab ini sudah selesai ya, kitab Ibrani mereka itu sudah selesai di zaman Ezra. Nah, ini berdasarkan 2 Esdras 14 ayat 45-46. Dan ketika 40 hari itu berakhir, Yang Maha Tinggi berbicara kepadaku mengatakan, umumkan 24 buku yang engkau tulis terlebih dahulu dan biar yang layak dan yang tidak layak membacanya. Jadi pada zaman Ezra ada 24 kitab di kanon Ibrani. Tetapi simpanlah 70 yang terakhir ditulis. Jadi sudah ada Septuaginta, sudah ada terjemahan bahasa Yunani, dan di situ juga ada kitab-kitab berbahasa Yunani yang tidak dianggap sebagai kanon yang dikanonkan oleh Ezra. Ya. Nah, yang 70 ini adalah Septuaginta itu maksudnya ya. Di mana di dalam Septuaginta ada apa yang kita kenal sekarang sebagai kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, kok 24 ya?
Kan yang kita punya PL itu 39. Kok di zamannya Ezra hanya mengumpulkan 24. Kenapa? Nah, karena ini, ya, misalnya kitab Samuel kita punya kan 2. Mereka anggap itu satu buku. Jadi nggak ada 1 Samuel, 2 Samuel, tapi Samuel aja, raja-raja aja, tawarikh aja, gitu. Nah, jadi jumlahnya 24. Ini kalau dihitung semuanya 24. Dan urutannya itu seperti ini. Isinya sama, hanya urutannya yang berbeda. Isinya sama. Nah, sedangkan kanon Kristen untuk Perjanjian Lama, kalau orang Yahudi kan menutup kanonnya di zaman Ezra. Sedangkan kekristenan itu, Ezra itu kan 450 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kekristenan itu abad pertama. 450 tahun atau 500 tahun kemudian baru ada agama Kristen. Jadi kanon Yahudi sudah ditutup, baru 500 tahun kemudian agama Kristen ada, kekristenan ada. Dan pada saat itu, karena orang sudah tidak fasih lagi berbahasa Ibrani, banyak orang-orang Kristen, termasuk juga para rasul, tentu juga Tuhan Yesus, memakai Septuaginta, memakai terjemahan bahasa Yunani. Dan di Septuaginta itu kan ada Deuterokanonika dan kitab Apokrifa. Oleh karena itu, di dalam kitabnya orang Katolik, mereka memasukkan juga kitab Deuterokanonika. Nah, sedangkan di kitab orang Ortodoks itu lebih banyak lagi daripada kitabnya orang Katolik. Karena dimasukkan juga doa Manase, 1-2 Esdras, Mazmur 151, dan 3-4 Makabe. Ya, jadi Deuterokanonika untuk orang Katolik dan orang Ortodoks itu berbeda. Orang Ortodoks lebih banyak. Nah, untuk orang Protestan kanonnya disamakan dengan kanon Yahudi. Ya, jadi orang Protestan tidak ada Deuterokanonika. Orang Katolik ada Deuterokanonika, orang Ortodoks Deuterokanonikanya lebih banyak lagi daripada orang Katolik. Ini ya kanon Kristen untuk Perjanjian Lama. Udah tahu semua ya, kan kita semua pegang Alkitab. Nah, zaman dulu, zaman Perjanjian Lama, orang itu menulis di mana? Mungkin zaman Musa itu masih pakai batu ditulisnya. Makanya loh itu ya, Law Taurat ya, Musa menulisnya di batu. Makanya waktu Musa marah itu dipecahin batunya. Karena zaman dulu nggak ada sarana untuk menulis, alat untuk menulis kayak kertas kita sekarang. Susah. Nah, selain batu juga tanah liat untuk menulis. Dan kemudian juga kulit dipakai untuk menulis. Dan Perjanjian Lama itu ditulis sejak zaman Musa itu tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan zamannya Ezra. Tahun 450 sebelum Masehi. Nah, kalau Perjanjian Baru itu tahun 45 sampai tahun 100 Masehi masa penulisannya. Ya, dan ada 27 kitab. Nah, ditulisnya di mana? Di papirus. Papirus itu apa sih? Papirus itu kayak pohon kayak gini nih. Pohon ya, pohon-pohon ini banyak di daerah pinggir-pinggir Sungai Nil. Pohonnya mirip pohon apa ya kalau di Indonesia ya? Ada kayak tanaman mirip begini ya. Nah, kemudian ini tanaman ini dikeringkan, terus dipipihkan, ditempel-tempel, dijemur, dan kemudian sampai ditempel-tempel itu sampai panjang. Nah, itulah bahan baku atau alat atau dalam tanda kutip ya, kertas untuk menulis di zaman itu. Yaitu dari daun papirus yang dikeringkan. Nah, panjangnya rata-rata satu gulungan papirus itu, panjangnya itu rata-rata 30 kaki. 30 kaki, satu kaki itu 30 cm ya. Jadi kalau 30 kaki 9 meter. Satu gulungan itu bisa panjangnya 9 meter. Dan ini adalah alat yang mahal pada waktu itu. Enggak semua orang bisa menulis karena mahal. Dan memang juga tidak semua orang berpendidikan untuk menulis. Mungkin hampir semua orang Yahudi bisa membaca karena mereka dari kecil diajari untuk menghafal dan membaca Taurat, khususnya laki-laki. Tetapi tidak semua orang bisa menulis. Dan sarana untuk menulis itu mahal. Maka kalau misalnya ada kitab-kitab yang dihasilkan, misalnya seperti Josephus ya, itu adalah sejarawan. Pasti ada sponsornya yang sponsorin dia atau membiayai dia untuk menulis. Karena menulis ini pekerjaan berat pada saat itu.
dia nggak bisa ngerjain apa-apa. Jadi harus ada yang sponsorin dia, membiayai dia, untuk dia bisa makan, bisa hidup, menghidupi keluarganya ya, misalnya dia sudah punya keluarga, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menghidupi keluarganya, dan dia bisa fokus untuk menulis. Dan alat tulis ini, kertas dan tintanya ini mahal sekali. Panjangnya tadi 30 kaki dan lebarnya kira-kira sekitar 7 sampai 10 inci. Nah, jadi karena mahal, papirus ini bisa didaur ulang. Misalnya mereka sudah menganggap ini udah selesai gitu dipakai, dihapus terus dipakai lagi gitu, bisa. Nah, potongan tertua naskah Perjanjian Baru yang ditemukan itu dari teks Yohanes 18 berasal dari tahun 110 Masehi. Ya, sekitar CA itu kalau ada tulisan CA titik 100 terus ada tanda tahun. CA itu singkatan dari Sirka. Sirka itu artinya sekitar. Jadi kalau misalnya CA titik 110 Masehi berarti sekitar tahun 110 Masehi. Ya, Sirka dari CA itu ya. Nah, kenapa sih Alkitab kita disebut ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Kata Perjanjian Lama sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada hanya kata Perjanjian Baru. Nah, karena ada Perjanjian Baru, berarti kan logikanya ada Perjanjian Lama kan? Nah, kata Perjanjian Baru itu dituliskan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Kemudian Tuhan Yesus juga menyebutkan di dalam Lukas 22 ayat 20, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus bilang cawan ini adalah perjanjian baru. Berarti yang sebelumnya ini adalah perjanjian lama. Kesimpulannya kan seperti itu. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga mengutip kata-kata Tuhan Yesus dan kepada suratnya kepada jemaat di Korintus, yaitu di 1 Korintus 11 ayat 25. Dan kemudian penulis kitab Ibrani juga mengutip tentang kata-kata tentang perjanjian baru itu di Ibrani 9 ayat 15 dan Ibrani 12 ayat 24. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih Alkitab kita disebut perjanjian lama, perjanjian baru? Ya memang karena di Alkitab ada dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, nanti ada perjanjian baru. Nah, kalau nanti ada perjanjian baru, yang ini apa? Ya kesimpulannya yang ini adalah perjanjian lama gitu. Tapi kalau orang Ibrani kan nggak ada perjanjian, maksud saya orang beragama Yahudi kan nggak ada perjanjian baru. Oleh karena itu, orang Yahudi hanya menyebut kitabnya adalah Tanakh, atau kita sebut Hebrew Bible gitu ya. Nah, apa sih yang ada di dalam perjanjian baru? Nah, perjanjian baru itu harus berisi tentang kehidupan Tuhan Yesus, menceritakan kehidupan Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, dan Tuhan Yesus sendiri nggak menulis perjanjian baru, enggak. Tuhan Yesus nggak menulis perjanjian baru, tetapi Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, dia mengajarkan pengajaran. Dan pengajarannya Tuhan Yesus ini diteruskan oleh para rasul. Nah, pada saat itu nggak ada dong televisi, nggak ada telepon gitu ya, nggak ada Zoom kayak begini. Terus ketika mereka menginjil ya, mereka menginjil keluar kota, ke negara yang lain, ke kota yang lain, kemudian setelah terbentuk jemaat di situ, mereka pindah ke tempat yang lain. Nah, para rasul ini ketika mereka ingin menuliskan pesan, ingin menyampaikan pesan mereka kepada jemaat-jemaat yang mereka dirikan, mereka tinggalkan itu, mau mengingatkan mereka tentang ajaran-ajaran Tuhan pakai apa? Pakai surat. Nah, jadi mulailah ada surat-surat. Nah, surat-surat ini yang pertama ya yang di dalam perjanjian baru itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Kitab-kitab yang awal itu justru adalah surat-surat pastoral. Misalnya di Galatia ada masalah, Paulus langsung nulis surat. Jadi surat-surat yang pertama justru adalah surat-surat pastoral yang ditulis untuk menyelesaikan masalah yang spesifik terjadi di tempat itu. Nah, baru kemudian ada inisiatif untuk menulis tentang kehidupan Tuhan Yesus. Baru ada surat-surat yang lain, ada surat pribadi-pribadi juga gitu. Dan yang harus dipahami bahwa perjanjian baru ini jelas adalah kelanjutan dari perjanjian lama. Ketika Paulus menuliskan surat-surat kepada misalnya jemaat di Roma, jemaat di Tesalonika, dan sebagainya,
ternyata tulisan-tulisan Paulus itu sejak awal, sejak zaman para rasul masih itu, tulisan-tulisan Paulus ini dianggap oleh Petrus, ya, padahal Petrus itu kan pemimpin para rasul, ya, tapi Petrus sendiri menganggap bahwa tulisan Paulus ini setara otoritasnya, setara nilainya dengan kitab suci. Nah, mereka kan pada waktu itu belum punya kitab suci kan? Kalau kita sekarang udah punya perjanjian baru, ya, punya Alkitab yang isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi pada saat para rasul hidup, pada saat Tuhan Yesus hidup, kitab suci yang dipakai apa? Hanya perjanjian lama saja. Nah, Petrus menganggap surat-suratnya Paulus ini setara dengan perjanjian lama. Jadi, apa yang ditulis oleh Paulus dan surat-suratnya sudah dianggap sebagai tulisan suci atau kitab suci oleh Petrus. Walaupun pada saat itu belum ada kanon, tulisan juga belum lengkap, baru surat-surat yang ada. Tapi Petrus sendiri sudah menganggap bahwa tulisan Paulus itu setara, karena diilhamkan oleh Roh Kudus yang sama. Itu ada di 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, di sini Paulus menuliskan menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus itu menganggap bahwa Paulus itu diilhami, tulisan Paulus itu diilhami oleh Roh Allah yang sama, yang juga mengilhami perjanjian lama. Sama juga seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, tulisan-tulisan yang lain ini maksudnya ya perjanjian lama itu. Kenapa? Karena di sini dikatakan tulisan Paulus itu sukar dipahami, ya. Sekelas Rasul Petrus itu menganggap tulisan Paulus itu sukar dipahami loh. Nah, jadi kita jangan sembarangan ya kalau memahami tulisan Paulus. Kenapa? Petrus saja bilang sukar dipahami. Karena sukarnya dipahami, oleh karena itu ada orang yang nggak bisa memahaminya, menjadi nggak teguh imannya. Dan diputar balik, maksudnya Paulus itu diputar balik. Karena diputar balik, akhirnya menjadi kebinasaan, menyesatkan mereka. Nah, yang bisa membinasakan atau menyelamatkan kan hanya tulisan kitab suci kan. Jadi, tulisan Paulus ini dianggap sebagai kitab suci. Contohnya misalnya gini, ada orang yang memahami bahwa Paulus ini mengajarkan keselamatan hanya karena anugerah. Iya, betul, dalam sampai situ betul. Tapi kalau misalnya nggak usahlah berusaha kita berbuat baik seperti apapun, nggak usah kita menuruti Taurat lagi, kita nggak usah lagi berbuat baik, misalnya seperti itu. Karena kita kan selamat hanya karena anugerah, kata Paulus. Iya, betul. Tapi bukan itu maksudnya Paulus, bukan berarti kita nggak usah berbuat baik. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Perbuatan tidak menyelamatkan. Betul, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Maksudnya Paulus tuh, tapi bukan kita nggak usah berbuat baik. Bukan, Tuhan dulu yang memberikan anugerahnya kepada kita, tapi kita juga harus meresponi. Kita menerima anugerah dengan cara menuruti. Nah, menuruti itu kan harus pakai perbuatan. Tapi kalau orang yang tidak teguh imannya, orang-orang yang nggak mau memahami dan pengennya gampang, akhirnya memutarbalikkan maksudnya Paulus itu maksudnya, ya. Jadi menyesatkan mereka, menjadi kebinasaan bagi mereka. Bagaimana sih sampai ada 27 kitab itu? Tadi saya sudah jelaskan sekilas bahwa pada saat itu gereja mula-mula kan mungkin Paulus itu cuma 1-2 tahun di satu tempat gitu ya. Paulus ini kan rasul yang paling besar untuk orang-orang non Yahudi, ya. Rasul yang paling dihormati, yang paling berdampak, yang paling pekerjaannya luar biasa untuk menginjili orang-orang non Yahudi. Nah, Paulus itu giat sekali menginjili, giat sekali membangun gereja. Mungkin dia pergi ke satu tempat, ke satu kota, dia tinggal di situ 1-2 tahun. Nah, kemudian dia pergi.
1-2 tahun ke tempat lain dia pergi. Nah, 1-2 tahun dia ngajar itu mungkin pengajarannya belum dipahami. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan, belum terjawab, ada kebingungan-kebingungan, dan akhirnya muncullah ajaran-ajaran sesat. Contohnya misalnya di Kisah Rasul 15, orang-orang Yahudi memaksa supaya orang-orang yang baru masuk Kristen, yang dari orang Yunani yang masuk Kristen, itu harus disunat. Misalnya seperti itu. Jadi ada pertengkaran-pertengkaran. Misalnya di Kisah Rasul 15, itu kan kelihatan di Kisah Para Rasul. Nah, selanjutnya di gereja-gereja yang lain pun ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan kemudian Paulus menuliskan surat-suratnya. Jadi surat-suratnya ini bisa dikatakan istilahnya tuh teologi tugas. Teologi tugas. Artinya gini, surat itu ditulis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di jemaat itu. Apa masalah yang terjadi di Galatia? Paulus menulis surat secara spesifik untuk orang Galatia. Apa masalah yang terjadi di jemaat Roma? Paulus menulis. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah tulisan-tulisan Paulus yang maksudnya adalah menyelesaikan masalah. Ya, ada juga surat-surat pribadi, misalnya kepada Filemon. Filemon disuruh menerima kembali budaknya yang kabur, yang namanya Onesimus. Jadi Onesimus ini nakal sama Filemon. Filemon ini orang kaya, bertobat karena Paulus, ya. Mungkin dia dinakalin sama si Onesimus, ditipu gimana lah, entah dicuri barang, entah gimana, dan Onesimus ini kabur karena takut dibunuh, gitu, sama Filemon. Kaburnya kemana? Kaburnya ke Paulus. Nah, sama Paulus dididik sampai akhirnya dia jadi baik. Terus Paulus ini waktu dimasukkan ke penjara, dia nyuruh si Onesimus ini balik lagi ke Filemon. Udah, kamu balik lagi di sana. Nah, tapi karena takut ya, si budak kan balik lagi ke tuan, udah kabur, udah bikin kenakalan, kejahatan, terus sampai dia kabur melarikan diri, terus disuruh balik lagi. Wah, ntar gue dihukum nih. Nah, Paulus nulis surat, ya tolong ya. Paulus tuh bilang, ya kalau dia merugikan kamu, aku akan mengganti. Aku jamin dengan diriku sendiri. Nah, kamu kan berhutang padaku. Filemon, kamu berhutang keselamatan. Ya, maksudnya berhutang dirimu sendiri. Kamu kenal Tuhan, kamu jadi selamat karena aku, bukan dia selamat karena Paulus, ya tentu karena Tuhan Yesus, tapi melalui pemberitaan Paulus, itu maksudnya Paulus, ya. Kamu kan berhutang sama aku. Nah, sekarang aku minta sama kamu, aku nagih hutangku sama kamu. Ini loh, si terimaan lagi. Aku jamin dia sudah berubah. Gitu. Misalnya surat-surat pribadi. Jadi memang ada situasi khusus waktu Paulus menulis surat-surat pribadinya kepada Timotius, kepada Filemon. Ada situasi yang khusus, sama seperti situasi yang khusus dalam surat-suratnya kepada jemaat. Dan kemudian surat-surat para rasul lainnya. Misalnya surat Petrus, surat Yohanes, ya. Nah, kemudian baru ada Injil dan sejarah. Sejarah itu apa? Kisah para rasul. Dan kemudian ada Wahyu. Nah, apa sih yang menyebabkan gereja mula-mula itu menyusun kanon perjanjian baru? Yang pertama karena faktor aniaya. Gereja pada saat itu dianiaya oleh orang Yahudi dan terutama oleh orang Romawi, karena gereja sudah menyebar luas bukan hanya di daerah Yudea saja, tetapi di semua, hampir di seluruh daerah kekuasaan Romawi. Dan mereka dianiaya, sehingga pada saat itu mereka juga diharuskan untuk membakar tulisan-tulisan yang dianggap sebagai tulisan suci. Oleh karena mereka disuruh membakar, maka kitab suci mereka, ya, tulisan-tulisan Paulus, surat-surat pastoral ini harus dibakar gitu. Nah, maka yang mana nih kitab-kitab yang harus mereka pertahankan dengan nyawa? Karena ini dianggap tulisan suci, ini dianggap kitab suci, tentu mereka harus pertahankan dengan nyawa sebagai pembelaan imannya. Ini loh, aku teguh dalam imanku. Aku nggak mau menodai kitab suciku, ini adalah firman Tuhan yang aku sembah, ini aku percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, maka aku nggak mau meludahi, bahkan membakar, aku nggak mau. Sebagai bukti iman mereka.
Mereka harus mempertahankan kitab itu dengan nyawa mereka sendiri. Nah, oleh karena itu harus dipilih yang mana yang kitab yang harus mereka pertahankan dengan nyawa dan yang mana yang ya udah bakar aja deh gitu, nggak ada artinya gitu. Nah, yang kedua adalah karena timbulnya ajaran sesat pada saat itu ya, pada zaman mula-mula itu ajaran Gnostik, ajaran Ebionit, dan ajaran Marcion. Sekilas aja ya, kita nggak bicara soal ajaran sesat, tapi sekilas aja apa sih ajaran Gnostik itu? Ajaran Gnostik itu ajaran yang menganggap bahwa tubuh ini rendah gitu ya, yang mulia itu adalah roh. Nah, oleh karena itu waktu Tuhan Yesus datang itu juga tidak sungguh-sungguh mewujud menjadi manusia. Ya, itu ada di surat Yohanes tentang ajaran Gnostik ini. Nah, kemudian ajaran Ebionit ini adalah percampuran dengan ajaran Yudaisme atau ajaran Yahudi, ya, menganggap Yesus itu hanya manusia biasa. Nah, kemudian ajaran Marcion ini membedakan antara Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru. Jadi tidak ada kesinambungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu dianggap Allahnya kejam, Allahnya itu penuh dengan angkara muka. Kalau Perjanjian Baru, Allahnya penuh dengan anugerah, belas kasihan. Itu ajaran Marcion. Dan mereka ini kan juga nulis kitab-kitab. Nulis kitab-kitab misalnya kayak surat Barnabas. Ya, surat Barnabas ini isinya sangat mencela orang Yahudi. Nah, itu kemana nih? Berarti kan ajaran Marcion kan benci sekali sama orang Yahudi gitu. Allahnya Perjanjian Lama itu Allah yang jahat. Nah, itu kan ajaran Marcion misalnya seperti itu. Makanya surat Barnabas tidak masuk ke dalam kanon PB karena dianggap ini ajaran sesat. Jadi mana nih tulisan-tulisan yang adalah tulisan ajaran sesat dan ajaran yang benar? Kan harus ada standarnya, harus ada dikumpulkan, harus ada seleksinya nih. Nah, itu salah satu penyebab harus ada dipilah, ya, yang mana yang termasuk dalam tulisan-tulisan suci. Nah, kemudian juga tulisan-tulisan para rasul. Jadi misalnya Paulus mengirim surat kepada Tesalonika. Nah, kemudian ada utusan dari jemaat lain datang berkunjung di situ. Paulus kemarin kirim surat ke sini. Boleh nggak saya lihat gitu. Terus boleh nggak saya pinjem. Nah, pinjem itu bukan dibawa suratnya, tapi disalin dan dibawa ke kotanya dia dan kemudian dibacakan, ini loh kemarin Paulus nulis surat kayak gini. Gitu. Harus dikumpulkan. Ya, jadi mengumpulkan ajaran-ajaran para rasul juga karena faktor aniaya dan untuk mencegah ajaran sesat. Nah, kemudian tahun 200 sampai tahun 300, Origenes membuat daftar 21 tulisan atau 21 buku. Berikutnya kemudian Eusebius itu menerima 22 buku. Ya, membuat daftar 22 buku. Nah, tahun 397, sinode di Kartago, di kota Kartago di Afrika bagian utara, ya gereja di kota Kartago, itu menetapkan 27 kitab yang Perjanjian Baru yang kita punya sekarang itu sebagai kanon. Ini bukan seluruh gereja di dunia pada saat itu ya, hanya di kota Kartago saja. 27 kitab ini adalah atas susunan dari Athanasius. Dan mereka mengajukan ini kepada pemimpin gereja di Roma, tetapi belum disahkan oleh pemimpin gereja di Roma. Ini saya secara singkat aja ya, karena nanti kalau saya detail nanti kepanjangan gitu ya. Nah, 27 kitab PB yang diterima gereja Barat dan Timur itu dikonfirmasi oleh Athanasius, Jerome, Agustinus, dan 3 sinode gereja yang tadi salah satunya adalah di Kartago tadi. Nah, apa ketentuan kanon sampai ada 27 kitab itu tadi? Kenapa sih tadi ada yang 21, ada yang 22, ada yang 27 gitu? Karena ada kitab-kitab yang diperdebatkan. Apa yang menjadi penentu, apa yang menjadi syarat kitab itu boleh masuk digolongkan sebagai kitab suci. Yang pertama adalah apostolik, yang kedua ortodoksi, yang ketiga katolisitas. Ini bukan nama
aliran Kristen ya. Oh, aliran Kristen Ortodok, aliran Kristen Katolik, bukan. Tapi artinya gini, apostolik itu artinya gini. Kitab itu digolongkan sebagai kitab suci bila penulisnya adalah para rasul atau orang-orang sezamannya. Orang-orang sejawat para rasul, teman sekerja para rasul. Misalnya, ada kitab Markus kan, Injil Markus. Nah, Markus atau Yohanes Markus adalah rekan kerja dari Rasul Paulus dan murid Rasul Petrus. Markus ini pernah mengikuti Paulus sampai dia bertengkar dengan Barnabas. Pernah kan di kitab para rasul ada tulisannya. Nah, jadi dia adalah rekan sejawat. Maka Injil Markus itu bisa masuk kanon karena dia sejaman dengan Petrus, sejaman dengan Paulus, dan menjadi rekan kerja. Contohnya lagi siapa? Lukas. Lukas itu rekan kerja dari Paulus juga. Tuh, apostolik. Jadi penulis adalah para rasul atau rekan kerja atau orang-orang yang hidup sejaman. Yang kedua, ortodoksi. Ortodoksi itu apa? Ortodoksi itu artinya adalah ajaran yang benar. Jadi gini, isi tulisan itu diterima sebagai ajaran yang benar, artinya diterima bahwa ini adalah inspirasi dari Allah, dari Roh Kudus. Nah, karena ini adalah inspirasi dari Allah, dari Roh Kudus, yang pasti isinya adalah ajaran yang benar, maka ajaran yang benar itu bisa mengubah kehidupan mereka yang membacanya. Bisa mengubah karakter, bisa mengubah sikap, sifat, perbuatan, itu bisa mengubah cara berpikir, itu bisa mengubah tulisan itu. Kalau tulisan itu membuat jadi buruk, membuat jadi karakternya tambah jelek, berarti bukan ajaran yang benar. Berarti bukan ortodoksi. Nah, yang ketiga adalah katolisitas. Ya, Katolik itu artinya universal. Apakah tulisan itu diterima dan digunakan dalam peribadatan atau dibacakan dalam peribadatan oleh semua gereja-gereja atau keuskupan di kota-kota pada saat itu? Nah, kalau tulisan itu disepakati, diterima, digunakan dalam peribadatan, dibacakan dalam peribadatan oleh semua jemaat Kristen pada saat itu, maka itu disebut katolisitas. Nah, ini ketentuan kanon Perjanjian Baru. Ya, jadi misalnya ada yang tanya, kenapa misalnya tadi surat Barnabas, ya saya ambil contoh surat Barnabas nggak masuk, nah, karena isinya tidak ortodoksi dan kemungkinan besar penulisnya bukan Rasul Barnabas, karena Rasul Barnabas adalah orang Yahudi. Bagaimana mungkin dia jadi sangat benci sama orang Yahudi? Isinya sangat membenci orang Yahudi, antisemit. Nah, urutan kanon Perjanjian Baru. Urutan kanon Perjanjian Baru, walaupun tulisan-tulisan yang tertua adalah tulisan Paulus, tapi kenapa sih kalau kita buka Alkitab Perjanjian Baru, dimulainya dari Matius kan, Injil Matius. Nah, jadi diurutkannya itu dari 4 Injil dulu. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk Paulus menurut surat. Ini apa-apaan? Ya kan pasti ada cerita sebelumnya. Nah, cerita sebelumnya adalah bagaimana kelanjutan dari Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama menubuatkan tentang datangnya Mesias, maka Perjanjian Baru seharusnya adalah penggenapan bahwa Mesias itu sudah datang kan? Dan penggenapan Mesias itu sudah datang diceritakan dalam kisah Injil. Maka untuk membuka kanon PB harus pakai kisah Injil. Ya, kehidupan Tuhan Yesus Sang Mesias yang dinantikan di Perjanjian Lama. Terus, kenapa Matius duluan? Padahal para ahli kitab suci berpendapat bahwa Injil Markus lah yang ditulis lebih dulu, yang paling tua. Tapi kenapa kok dibuka oleh Matius? Karena Matius ini adalah jembatan yang paling bagus dari PB ke PL. Maksudnya jembatan gimana? Itu ada kalau kita buka Matius 1 pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Itu gimana silsilah Tuhan Yesus itu kan kelanjutan dari PL. Kalau Markus kan nggak ujuk-ujuk aja begitu ya. Nah kalau Matius itu bagus, dia nulis silsilah dulu begini loh, begini ada penggenapannya. Yesus ini keturunannya siapa? Itu membuktikan bahwa Yesus itu penggenapan dari Mesias, keturunan Daud yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Nah, jadi
ada alasannya kenapa perjanjian baru ini disusun seperti ini. Ya, jadi 4 Injil dulu, Matius, Markus, Lukas. Itu adalah Injil sinoptik. Kisah-kisahnya sama, kisah-kisahnya mirip. Nah, kemudian yang berbeda adalah Yohanes ditaruh di urutan keempat. Dan kemudian setelah 4 Injil, kisah tentang Tuhan Yesus, kemudian kisah tentang para rasul. Setelah kisah para rasul, kemudian adalah tulisan-tulisan surat-surat Paulus. Kenapa? Karena Paulus adalah tulisan yang paling penting setelah Injil. Surat-surat Paulus digolongkan yang pertama adalah surat-surat pastoral atau surat-surat kepada jemaat-jemaat, dan kemudian surat-surat pribadinya. Setelah surat-surat Paulus adalah surat-surat para rasul lainnya, surat-surat umum. Dan yang terakhir adalah Wahyu, ya, kitab Wahyu. Kenapa kitab Wahyu yang terakhir? Karena kitab Wahyu ini menubuatkan apa yang terjadi nanti sampai akhir dunia ini, sampai ke langit dan bumi yang baru. Kitab Wahyu memang bukan cuma isinya nubuat apa yang terjadi nanti ya, tetapi juga ada memang pesan untuk jemaat pada saat itu. Tetapi bukan hanya pesan kepada jemaat saat itu seperti tulisan-tulisan Paulus yang lain, pesan kepada jemaat, tapi juga ada nubuat nanti ya, banyak nubuat-nubuat tentang sampai dengan langit dan bumi yang baru. Nah, tadi kita sudah lihat ya bagaimana secara singkat kanonisasi. Nah, sekarang penerjemahan. Kalau di Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, ke dalam bahasa Yunani yaitu Septuaginta, Perjanjian Baru juga diterjemahkan. Dan Jerome mulai menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata, tahun 410 sampai 435. Dia menerjemahkan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, Alkitabnya disebut dengan Vulgata. Sudah ada kodeks Perjanjian Baru yang tertua, yaitu Kodeks Sinaiticus. Apa sih kodeks itu? Kodeks itu apaan sih? Ketika gulungan-gulungan papirus ini dikumpulkan, ya, misalnya kitab Matius sudah ada, Markus sudah ada, Yohanes sudah 27 kitab itu jadi buku seperti ini, jadi Alkitab. Nah, semuanya itu dikumpulkan, maka itu menjadi kodeks namanya. Satu kanon lengkap itu menjadi disebut kodeks. Nah, kodeks Perjanjian Baru yang tertua adalah Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus. Ini yang terlengkap. Yang paling lengkap itu Sinaiticus. Ya. Di Vatikanus ada satu kitab yang nggak ada. Kalau di Sinaiticus 27 kitab lengkap, termasuk juga bahkan ada surat Barnabas dan surat Gembala Hermas. Yang sebetulnya ini bukan termasuk dalam PB, ya. Nah, sedangkan kodeks Perjanjian Lama yang tertua adalah Kodeks Aleppo yang ada di museum di Yerusalem, dan juga Kodeks Leningrad yang ada di kota Saint Petersburg di Rusia sana ya. Kodeks Leningrad ini sebetulnya dibuatnya di Kairo tahun 1008 Masehi. Jadi sejak tahun 400 itu sudah ada kumpulan, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang lengkap, yang namanya itu kodeks. Ya. Nah, kemudian terjemahan kuno lainnya, misalnya terjemahan keempat Injil dalam bahasa Syria, itu sudah ada tahun 150 sampai 160 Masehi. Itu disebut Diatesaron. Jadi cuma 4 Injil aja Diatesaron ini. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, bahasa Syria. Kemudian ada terjemahan dalam bahasa Koptik di abad ketiga. Ya. Kemudian juga ada terjemahan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Syria yang namanya adalah Peshitta, itu di abad ke-5. Ya, jadi sudah ada terjemahan-terjemahan. Nah, gimana dengan terjemahan dalam gereja barat? Itu tadi di gereja timur ya. Di gereja barat gimana? Nah, ini lebih rumit ya. Ternyata lebih ribet. John Wycliffe itu dia adalah seorang pastor, seorang imam, dia adalah seorang ahli bahasa di Oxford. Dia pernah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris,
ya dari bahasa Latin. Ya, tadi kan si Jerome sudah menerjemahkan tuh Alkitab ke dalam bahasa Latin. Namanya Vulgata. Nah, kemudian dari bahasa Latin ini, Wycliffe ini mau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya ya rakyat jelata gitulah, bukan cuma para pastor, para biarawan yang belajar bahasa Latin itu yang bisa baca, tapi semua bisa baca Alkitab gitu. Nah, tetapi ternyata pada saat itu dilarang, nggak boleh. Jadi si Wycliffe ini melanggar peraturan gereja, John Wycliffe ini. Dan tahun 415 Alkitabnya Wycliffe ini dilarang dan dibakar. Wycliffe-nya sendiri pada waktu itu sudah meninggal ya, bukan dibunuh tapi sudah meninggal. Tetapi kemudian karena ada keputusan bahwa apa yang dilakukan Wycliffe ini adalah sesuatu yang jahat, maka tulang-tulangnya digali lagi dan kemudian dibakar. Karena pada saat itu gereja kalau menganggap ada ajaran bidat harus dibakar, harus digantung, harus dibunuh gitu. Karena ketika keputusan ini sudah diketok, Wycliffe-nya sudah meninggal, jadi digali. Tulang-tulangnya dibakar. Nah, secara singkat, kemudian tahun 1455 itu ditemukan mesin cetak. Kalau dulu sebelum ada mesin cetak, kalau ada kitab misalnya, oh Matius menulis Injil Matius, terus yang lain kan pengen baca nih kisahnya kelahiran Tuhan Yesus kan pengen baca. Kan Injil Matius itu kan ditulis di kota Antioquia. Nah, orang yang bukan di kota Antioquia kan pengen baca. Jadi mereka gimana caranya? Disalin. Nah, orang perjanjian baru karena dalam masa aniaya dari orang Yahudi, aniaya dari orang Romawi, nyalinnya kan cepet-cepet. Enggak kayak kelompok Masoretik atau kelompok ahli Taurat orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau nyalin tuh teliti banget. Dihitung huruf per huruf, kata per kata dihitung. Terus mereka juga harus membasuh diri dulu gitu untuk nyalin betul-betul luar biasa orang Yahudi itu. Orang Kristen beda cara nyalinnya. Jadi orang Yahudi itu keotentikan kitabnya itu betul-betul sangat otentik. Jadi varian teksnya itu sangat sedikit. Paling bedanya cuma 2. Varian teks dalam bahasa Ibrani ya, Qumran sama Masoret. Varian teksnya cuma itu, yang asli ya, yang dalam bahasa Ibrani. Cuma itu aja. Nah, kalau untuk teks perjanjian baru ya masa darurat kan, masa mereka dianiaya, mereka pengen tahu ajaran yang benar, mereka pengen tahu petulisan para rasul, haus akan pengajaran yang benar, sementara ada aniaya, ada ajaran nulisnya buru-buru gitu. Nah, oleh karena itu banyak varian-varian teks yang lebih banyak. Nah, sejak ada mesin cetak, ya puji Tuhan ada mesin cetak ya, jadi nggak usah lagi nulis itu satu-satu, nggak usah ya, nggak usah lagi nulis. Dan Alkitab pertama yang dicetak oleh Gutenberg ini adalah Alkitab Vulgata, yaitu Alkitab terjemahan bahasa Latin. Tahun 1205 mulai ada penomoran pasal-pasal. Penomoran ayat baru ada tahun 1551. Oleh karena itu, penomoran pasal dan ayat untuk ya Alkitab Kristen dengan Alkitab orang Yahudi bisa berbeda. Ada penomoran pasal dan ayat yang mengacu ke sana, tetapi ada juga yang enggak. Jadi bisa berbeda. Ya, urutannya berbeda dan penomoran pasal dan ayat untuk perjanjian lama itu juga bisa beda. Nah, kalau perjanjian baru ya tentunya sama ya. Karena baru diadakan tahun 1205 dan penomoran ayat-ayat itu untuk Gereja Barat tahun 1551. Nah, kemudian ada yang namanya Erasmus. Erasmus ini menerbitkan edisi Yunani dan Latin yang lebih lengkap, yang disebut dengan Textus Receptus. Jadi, Erasmus ini melihat teks Vulgata. Nah, kemudian dari teks Vulgata ini, dia menuliskan dibalik lagi ke bahasa Yunani. Nah, karena ini lebih lengkap, tentunya kenapa lebih lengkap? Ada penambahan-penambahan, ada penafsiran-penafsiran dalam penyalinan yang buru-buru itu tadi kan. Nah,
Ini disebut Textus Receptus. Textus Receptus ini, terjemahan Textus Receptus ini kemudian digunakan oleh Martin Luther, kemudian digunakan oleh William Tyndale, dan juga King James Version. Nah, Martin Luther kemudian menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Kenapa dia bisa? Kalau tadi Wycliffe itu nggak bisa dihukum ya, dianggap bidah, karena Martin Luther kan sudah keluar dari gereja Katolik, dikeluarkan oleh gereja Katolik. Sebetulnya dia juga seorang pastor, seorang biarawan. Tetapi dia kemudian mempertanyakan ajaran gereja Katolik. Nah, ketika dia mempertanyakan ajaran gereja Katolik, maka dia dianggap bidah. Ketika dia bidah, dia sudah menjadi di luar gereja Katolik, dia kan nggak usah tunduk lagi kepada aturan gereja Katolik yang melarang penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa apapun, kecuali bahasa Latin, gitu ya. Nah, dia kemudian menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, tetapi dia meragukan 4 kitab. Bukan nggak diterjemahkan ya, dia hanya meragukan apakah ini betul-betul bisa masuk kanon perjanjian baru. Dia tetap terjemahin, tapi dia meragukan. Itu kitab Ibrani, kitab Yakobus, kitab Yudas, dan kitab Wahyu. Nah, dia bukan meragukan keasliannya, ya, karena dia sudah tahun 1500 sekian kan, dia nggak hidup di abad pertama kan. Tetapi dia meragukan kitab-kitab ini, kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang dia yakini, apa yang Luther yakini. Bahwa keselamatan hanya karena anugerah. Misalnya di Yakobus ditulis, iman tanpa perbuatan adalah mati, misalnya gitu. Dia mempertanyakan itu, kitab Yakobus ini. Nah, berikutnya ada William Tyndale. Tyndale ini menerjemahkan Perjanjian Baru Yunani ke dalam bahasa Inggris. Karena dilarang diterbitkan di Inggris, akhirnya dia lari ke Jerman. Ya, di Jerman ini kan wilayahnya Martin Luther kan. Nah, jadi dia lari ke Jerman, dari Jerman dia dicetaklah terjemahannya, terus kemudian diseludupkan ke Inggris supaya orang-orang Inggris boleh baca sebebas-bebasnya, supaya ngerti Alkitab. Ya, luar biasa ya perjuangan mereka zaman dulu ya, berhadapan dengan udah mereka susah-susah loh. Kan mereka orang Inggris, sehari-hari ngomong bahasa Inggris. Harus belajar bahasa Yunani, hurufnya beda, kata-katanya beda, grammarnya beda, udah gitu mesti belajar bahasa Latin juga. Udah susah, gitu aja udah susah. Terjemahin lagi. Udah gitu kalau nerjemahin, mereka berhadapan dengan hukuman mati. Aduh, perjuangan mereka itu ya zaman dulu ya. Kita kan tinggal baca aja udah cuma tinggal baca loh dalam bahasa Indonesia, gampang banget kan, gitu juga males gitu ya. Yang udah diterjemahin nih, tinggal baca dalam bahasa kita, gitu pun nggak habis-habis, nggak selesai-selesai tuh. Dari perjanjian, dari Kejadian sampai Wahyu, ada yang belum pernah selesai. Padahal nggak harus berhadapan dengan hidup dan mati. Nih loh, yang nerjemahin udah mesti belajar bahasa, ya grammarnya beda, bahasanya beda. Terus kalau terjemahin mereka diancam dibakar hidup-hidup. Nah, William Tyndale ini karena nggak boleh, dia udah selesai nih terjemahannya dari Yunani ke Inggris. Supaya orang Inggris bisa baca sebebas-bebas. Dia lari ke Jerman, dia cetaklah ininya di Jerman, dan dia seludupinnya gimana? Dia masukin Alkitab, terus ditutup sama jagung, hasil pertanian gandum, tutupin di situ. Terus, jadi kan ada yang gerobak nih, apa tuh isinya? Oh, tentara tanya, apa tuh isinya? Jagung tuh, lihat aja tuh, jagung kan di luarnya jagung gitu ya. Pinter dia. Tahun 1535 dia juga menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Inggris juga. Bukan cuma Perjanjian Baru, tetapi juga Perjanjian Lama. Tapi kemudian dia ketahuan dan ketangkep. Dan dihukum mati. Cekik dan dibakar. Nah, Tyndale ini dikenal sebagai bapak Alkitab bahasa Inggris. Karena dari istilahnya lah, dari dialah banyak istilah-istilah yang dikenal dalam bahasa Inggris, istilah-istilah Alkitabiah yang dikenal dalam bahasa Inggris gitu ya. Tyndale ini waktu dia dibakar hidup-hidup, dia dicekik terus dibakar hidup-hidup, dia tuh berdoa, dia tuh meneriakkan satu kalimat ketika ajalnya menjelang ya, sekaratnya gitu ya. Tuhan, bukakanlah hati para raja Inggris. Dia berdoa begitu. Sama ya kayak Stefanus ya. Waktu dia dilempari batu ya,
Dia nggak mengutuk orang-orang, dia nggak nyumpahin orang-orang yang membunuh dia. Tyndale juga gitu loh. Waktu dia dihukum mati, hatinya tuh tetap pengen supaya orang Inggris bisa baca, rakyat Inggris bisa baca. Dia tidak mengutuk mereka yang menghukum dia, tapi dia bilang, Tuhan, bukakanlah hati para raja Inggris. Gitu. Supaya apa? Supaya boleh, terjemahan ini boleh. Dan akhirnya Raja Inggris, Raja James pertama, Raja Inggris tahun 1611, itu menugaskan 54 ahli bahasa untuk menerbitkan terjemahan Alkitab yang baru dalam bahasa Inggris. Selama 6 tahun, 6 tim bahasa menggunakan Textus Receptus dari tadi ya, dari hasilnya si Erasmus tadi ya, menggunakan Textus Receptus. Selain itu juga ada Bishop Bible, Tyndale Bible, dan menyelesaikan terjemahan King James Version. Dan terjemahan King James Version ini direvisi tahun 1769. Nah, inilah terjemahan bahasa Inggris dalam English modern, ya, yang pertama kali selesai. Karena yang sebelumnya adalah terjemahan Inggrisnya Inggris lebih tua gitu ya, bukan Inggris yang modern. Tapi kemudian setelah kodeks-kodeks ditemukan, kodeks-kodeks yang lebih tua ditemukan, dan itu bukan cuma kodeks Vatikanus, Sinaiticus, tapi banyak kodeks-kodeks yang lain yang tidak selengkap Vatikanus dan Sinaiticus, kodeks PB, kodeks PL ditemukan dan masuk ke dalam museum. Banyak para ahli kita, para ahli biblika yang menyelidiki tulisan-tulisan kodeks-kodeks ini dan kemudian menemukan bahwa sebetulnya ada ini teks, varian teks yang asli itu ada, bisa ditemukan gitu. Udah nggak lagi mengacu kepada Textus Receptus, udah nggak mengacu lagi kepada Alkitab terjemahan Vulgata, tetapi mengacu kepada Alkitab yang asli, yang versi Yunani. Ya, Eberhard Nestle tahun 1898 kemudian menerbitkan Perjanjian Baru edisi kritik teks, yaitu Novum Testamentum yang bersumber dari teks tiga ya, dia mengambil 3 sumber dan 3 ini adalah para ahli yang menyelidiki kritik teks dari teks-teks kuno. Nah, kemudian anaknya dari Eberhard Nestle, ini Erwin Nestle, kemudian melanjutkan pekerjaan ayahnya. Dia menyelidiki, terus diselidiki. Ya, karena teks-teks kuno ini kalau ya terutama pada tahun 1800 1900 mulai banyak ditemukan. Dan itu jumlahnya ribuan. Ya, hasil penyalinan di abad yang mula-mula itu gimana kita bisa tahu ini hasil abad yang mula-mula? Beda, jenis hurufnya beda. Ya, jadi zaman abad pertama huruf Yunani itu cuma huruf besar semua. Nah, itu jenis huruf Ansial namanya. Jadi kalau ketemu huruf gede semua bahasa Yunani, itu pasti dari abad pertama, abad kedua. Nah, abad keempat, abad kelima, dan seterusnya, itu mulai ada huruf kecil. Huruf Yunani-nya huruf kecil. Contohnya misalnya huruf alfa aja ya. Huruf A gede itu mirip kayak A kita. Tapi kalau alfa itu kan, kalau huruf kecilnya kan seperti, saya mesti gambar ya, nggak usah deh ya, nanti lama. Tahu lah ya alfa gitu ya, huruf Yunani. Nah, itu adalah huruf minuskul. Kalau udah huruf kecil-kecil itu berarti abad ke-5. Nah, dari teks-teks yang ribuan ini dia bisa menemukan, bisa ditelusuri. Oh, ternyata aslinya itu begini gitu. Nah, kemudian tahun 1952 Erwin Nestle ini bekerja sama dengan Kurt Aland. Dan lebih banyak lagi, lebih maju lagi ya pekerjaan mereka ya, menemukan banyak manuskrip dari Ansial maupun minuskul. Ansial ini yang lebih tua, abad pertama dan abad kedua, hurufnya gede semua, huruf Yunani-nya gede semua, belum ada huruf kecil, dan minuskul ini di abad-abad selanjutnya dengan ada huruf kecil semua, gitu ya. Hasil pekerjaan mereka pertama kali diterbitkan oleh United Bible Society. Ya, inilah Novum Testamentum Greek atau Nestle Aland, ya, teksnya Nestle Aland.
Dan inilah yang dianggap lebih asli dibandingkan dengan Textus Receptus. Ya. Jadi kalau kita misalnya pakai King James Version, itu lebih ke Textus Receptus asalnya. Tapi kalau misalnya NIV itu lebih ke United Bible Society. Contoh perbandingan ya, KJV dengan NIV, maka NIV itu dianggap lebih asli gitu terjemahannya. Nah ini, terjemahan United Bible Society atau Nestle Aland ini, contohnya adalah ini. Ya, ada ESV itu English Standard Version, Revised Standard Version, RSV, kemudian juga New English Translation atau NET, ada NIV, New International Version gitu ya. Ini yang terjemahan yang berasal dari United Bible Society. Nah, gimana kesimpulannya? Ya, dari dua pertemuan kita minggu lalu dan minggu ini, kita bisa ngambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, walaupun itu isinya misalnya ceritanya tentang Daud, ceritanya tentang Paulus puter-puter keliling-keliling menginjil, itu diilhamkan oleh Allah. Karena Allah sendiri yang mencontohkan ya di awal-awal kepada Musa, perjalanan mereka dari Mesir sampai Kanaan harus dicatat. Itu perintah Allah sendiri. Alkitab itu kan nggak selalu harus pesan langsung, tulis ini, tulis, nggak harus begitu. Allah sendiri yang berfirman, Musa, tulis ini, tulis. Gitu. Nggak harus seperti itu, nggak harus. Jadi catatan-catatan sejarah pun itu adalah diilhamkan oleh Allah atau diperintahkan ditulis oleh Allah. Dan Alkitab itu terdiri dari 66 buku yang berbeda, yang ditulis sejak 1.500 tahun sebelum Masehi sampai 100 tahun Masehi. Jadi kira-kira 1.600 tahun ya lamanya penulisan. Dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Bayangin ya, ini 1.600 tahun, 40 penulis, terdiri dari 40 penulis itu ada raja, ada nabi, ada pemimpin, pengikut Yesus itu juga beragam ya, ada ahli kitab, ada nelayan biasa. Itu mulai dari orang kaya, orang miskin, pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Itu bisa menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan loh. Ada satu benang merah yang sama, yang tidak bertentangan. Kenapa? Tentu karena di balik 40 penulis ini, ada satu penulis yang ilahi, yaitu Roh Kudus yang membimbing mereka semua. Dan Perjanjian Lama memiliki 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Ya, kitab Ibrani isinya sama persis dengan PL Alkitab Kristen. PL itu ditulis dalam bahasa Aramaik dan Ibrani, Aramaiknya cuma sedikit, Ibraninya yang sebagian besar, dan PB itu bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, buku-buku dalam Alkitab dikumpulkan dan diatur. Jadi bukan bapak-bapak gereja ini yang menentukan, bukan. Mereka itu hanya mengumpulkan. Ya, bukan menentukan. Mereka itu hanya mengumpulkan. Nah, ini loh. Nah, tentu dari kumpulan ini baru mereka bisa merumuskan. Oh, ini loh merumuskan. Ya, ketentuan dari kanon itu apa? 1, apostolik. 2, ortodoksi. 3, katolisitas, misalnya gitu. Jadi untuk memisahkan, untuk seleksinya, mereka menentukan standarnya yang mereka tentukan. Tetapi tulisan ini suci atau tidak, itu adalah dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Ya, jadi bukan tiba-tiba ada tulisan, oh ini tulisan suci. So enak-enaknya gitu ditentukan seperti itu. Enggak, ya. Mereka hanya mengumpulkan, memisahkan, menyeleksi. Tugasnya mereka hanya menyeleksi. Bapak-bapak gereja itu hanya menyeleksi mana tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus dan mana yang tidak. Nah, sebelum mesin cetak ditemukan, Alkitab itu ditulis tangan dengan sangat akurat. Dalam kasus PL, salinan itu disalin oleh juru tulis khusus yang namanya adalah kelompok Masoret, yang mengembangkan metode tulisan dengan menghitung kata per kata, huruf per huruf, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dibuat. Jadi
Perjuangannya orang-orang perjanjian lama itu nulis huruf per huruf, kata per kata. Kalau ada salah aja, robek, ya, nggak boleh diterusin, ganti. Padahal bahan tulisan itu kan mahal sekali, ganti lagi, tulis lagi dari awal, tulis dari awal. Itu perjuangan orang perjanjian lama. Perjuangan orang perjanjian baru gimana? Nah, itu taruhannya darah dan nyawa, ya, aniaya, ajaran sesat. Belum lagi waktu diterjemahin, nggak boleh diterjemahin. Kalau terjemahin dianggap bidat, harus dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Perjuangan untuk menyusun Alkitab ini luar biasa. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan ada banyak bukti bahwa Alkitab yang kita miliki ini benar-benar sesuai dengan tulisan aslinya. Jadi bisa ditelusuri. Walaupun misalnya perjanjian baru itu ribuan gitu ya, perbedaan-perbedaannya. Tapi itu perbedaan yang sedikit, misalnya perbedaan satu kata, perbedaan beberapa ayat, misalnya di kitab Markus ada sedikit tambahan, dan itu dipahami bahwa ini bukan aslinya. Gitu. Markus ini ada tambahan pasalnya. Gitu. Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi di zaman modern ini, di mana ilmu kritik teks itu sudah sangat maju, akhirnya bisa dipisahkan. Oh, yang ini loh, yang tidak sesuai dengan teks asli. Dikasih, biasanya misalnya kasih dalam kurung, misalnya seperti itu. Nah, teks Alkitab itu lebih terpelihara daripada tulisan kuno-kuno. Tulisan kuno manapun, tulisan Plato, Aristoteles, dan Alkitab lebih terpelihara daripada tulisan kuno manapun. Nah, kalau kita bisa tahu ya, misalnya, oh ini ajaran Aristoteles, ini ajaran Plato. Kita gitu aja kita bisa tahu. Apalagi Alkitab. Ya, sekarang itu sangat mudah diketahui oleh para ahli kritik teks. Nah, penemuan gulungan laut mati menegaskan bahwa keaslian PL itu sangat menakjubkan. Ya, meskipun ada variasi ejaan, tetapi tidak ada variasi yang mempengaruhi doktrin dasar Alkitab. Ya, jadi semua varian baik di PL maupun di PB itu tidak mempengaruhi kebenaran ajaran dasar dari Alkitab. Nah, nih, pada tahun 200 Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam 7 bahasa. Tahun 500 13 bahasa. Tahun 900 17 bahasa. Tahun 1400 28 bahasa. Tahun 1857 bahasa, tahun 1900 537 bahasa, tahun 1980 1800 bahasa, tahun 2000 ada 2322 bahasa. Ya. Semoga dipahami ya bagaimana kanonisasi PL dan PB. Mari kita tutup dalam doa dulu, terus kita akan lanjut ke dalam tanya jawab. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih karena kami boleh menikmati, membaca dengan bebas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang telah Engkau pimpin, baik itu para nabi dan para rasul yang Kau wahyukan firman-Mu. Terima kasih juga untuk mereka yang sudah menerjemahkan, menjaga kitab suci ini, menerjemahkan dan menuliskannya, menyalinnya. Kami mengucap syukur karena Engkau membimbing mereka dalam perjuangan mereka. Dan sekarang kami sudah terima firman-Mu Tuhan dalam bahasa yang bisa kami mengerti dengan mudah. Kami mengucap syukur, Tuhan tolong kami semakin mencintai firman-Mu, semakin kami mencintai kebenaran-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk semakin memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan, Bu Sabrina. Ya, mau tanya Kak Ana, tadi kan Kak Ana ada ngomong soal kalau yang paling tua itu kan kitab Markus, itu kan urutannya. Nah, tapi kenapa kalau dalam kronologi itu selepas kitab Maliaki itu langsung ke Lukas ya? Yang maksud aku kalau bacanya melalui kronologi.
chronological Bible. Ya. Kenapa kok secara kronologi Lukas? Ya karena Lukas itu sebelum peristiwa Maria hamil itu sudah diceritakan sama Lukas. Kalau di Matius kan langsung Maria bertunangan dengan Yusuf. Nah kalau di Lukas kan sebelumnya itu, sebelum Maria hamil ada cerita dulu nih. Si Yohanes Pembaptis ini kan lebih tua 6 bulan ya usianya daripada Yesus Kristus. Nah, jadi secara kronologis lebih dulu Lukas gitu, kronologis ceritanya, gitu Bu. Oke. Makasih Kak Ana. Halo Kak Ya, Ana. ya. Ganes. Oh ya, halo Ganes. Silakan. Saya tentang Alkitab ya. Saya waktu pas dalam kampus itu saya menemukan Alkitab bahwa ya Ayub 2 mengatakan berkatilah Allahmu dan matilah. Mengutukilah Allahmu dan matilah. Itu ayat kita. Tapi Alkitab yang saya baca itu malah mengatakan memberkatilah Allahmu dan matilah gitu. Kayak gitu Alkitabnya seperti itu. Ada perbedaan ayat dalam Alkitab seperti itu. Alkitab apa Pak? Karena lupa Alkitab itu. Gini, kata sebetulnya dalam bahasa Ibrani, sebentar ya, Ayub. Bentar saya cari kitabnya dulu ya. Itu kata-kata istrinya Ayub sebetulnya ya. Sebentar. Itu sebetulnya dalam bahasa Ibrani persis sama, aslinya tuh sama. Nah, ini ya, sudah keluar kitabnya, kita buka kitab Ayub. Ayub 2 ayat 9. Nah, ini ya. Maka berkatalah istrinya Ayub, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini kan sebetulnya kata kutuk, ya. Tapi kalau kita mau lihat bahasa aslinya, saya buka terjemahan King James Version ya, karena satu-satunya yang menghubungkan dengan bahasa asli adalah King James Version. Yang ada bahasa Inggris dan bahasa Ibraninya. Walaupun terjemahan tadi saya bilang terjemahan King James Version sebetulnya kurang bagus dibandingkan dengan ISV misalnya atau NET misalnya ya. Kita buka aja King James Version. Nah, curse nih ya, curse dalam bahasa Inggrisnya curse. Ya, Ternyata curse ini dalam bahasa aslinya adalah barak. Nah, kata barak itu juga sebetulnya bless God. Nih ini ya, kalian bisa dilihat di sini ya. Bless. Ya. Nah, bless kan. Bless itu kan sebetulnya kata-kata pujian, tapi ini juga bisa euphemism. To curse. Jadi ini adalah kata-kata yang dilontarkan untuk sebetulnya memuji. Nah, tetapi di sini konteksnya si istrinya Ayub ini lagi ngomel-ngomel sama Ayub. Ayo kamu barak atau ya berkatilah Allah dan matilah. Nah, maka kata barak ini lebih tepat diterjemahkan sebagai curse atau sebagai kutuk. Karena maksudnya bukan memuji Allah. Maksudnya adalah sindiran. Maksudnya tentu untuk menyindir. Jadi kebalikannya, bukan memuji, tetapi tentu di sini maksudnya adalah mengutuki Allah. Bukan untuk memuji Allah. Karena di sini konteksnya istri Ayub adalah lagi ngomel-ngomel, lagi marah-marah, dan lagi menghina si Ayub. Gitu. Maka kata barak ini yang sebetulnya artinya adalah to bless God, ya, untuk memuji, untuk memberkati, diartikanlah menjadi diterjemahkan bukan sebagai berkatilah, tetapi kutukilah. Gitu. Bisa dipahami nggak, Ganes? Oke, bisa paham karena tapi dalam Alkitab itu dalam versi itu memang tulisnya memberkati yo. Tapi kan memberkati sama mengutuki itu kan jauh beda pemahaman seorang pemahaman kan jauh ya Bu ya. Betul. Kan? Ya. Karena dia mau terjemahkan persis kata perkataannya persis gitu. Mungkin dia mau menerjemahkan persis seperti kata aslinya bukan karena gini, dalam setiap penerjemahan pasti di situ ada penafsiran. Karena tidak ada kata yang dalam berbagai bahasa ya. Mungkin Ganes punya bahasa India, punya bahasa Inggris, bisa bahasa India, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Malaysia. Itu ada kata yang dalam bahasa India atau dalam bahasa Inggris mungkin nggak bisa diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa Indonesia.
Pernah nggak Oh. menemukan seperti itu? Ya. Atau misalnya Ganes mengerti bahasa Jawa, ngeblak. Dalam bahasa Inggris apa? Ngeblak itu kan jatuh ke belakang. Itu dalam bahasa Jawa. Nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan tepat gitu. Nah, oleh karena itu dalam setiap penerjemahan itu pasti ada penafsiran. Ada diberikan arti yang sebenarnya tuh begini loh yang lebih tepat gitu. Nah, tetapi memang ada orang yang mau menerjemahkan persis seperti kata aslinya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang saya mau menerjemahkan menurut yang lebih tepat deh gitu. Bisa. Oke. Gitu kan, Nes? Oke. Ana boleh bertanya lagi? Boleh. Mungkin Pak Sony juga boleh jawab. Enggak, ini baru-baru ini terjadi satu persoalan di kalangan worship leader di gereja, karena ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, dia ngomong begini, banyak kesalahan anak Tuhan sekarang, terutama ketika memimpin pujian, mereka suka mengatakan beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia mengatakan itu perkataan yang salah, karena kemuliaan apa yang ada pada manusia yang mau diberi kepada Tuhan yang sudah mulia. Perkataan ya biasa ya, orang kalau worship leader biasanya ya mari beri kemuliaan kepada Tuhan begitu ya. Jadi menurut pengkhotbah itu salah, itu suatu kesalahan yang harus dihentikan. Jadi semua worship leader itu lagi bingung, kita sudah dari dulu ya sudah biasa guna kata itu. Jadi sebenarnya apa ya maksud sebenarnya daripada beri kemuliaan kepada Tuhan itu yang kebanyakan para worship leader itu suka gunakan. Saya bisa jawab ya. Kasusnya sama seperti perkataan dikuduskanlah namamu. Kita seringkali kan dapat tuduhan bahwa dikuduskanlah namamu. Tuhan sudah kudus, nggak perlu dikuduskanlah namamu. Tetapi kalau kita terjemahkan dengan baik, bahwa sebenarnya ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, bukan berarti Tuhan tidak kudus. Kalau dikatakan mari beri kemuliaan bagi Tuhan, maksudnya adalah mengembalikan segala hormat, segala kuasa, ya kembali lagi kepada Tuhan. Beri kemuliaan itu ada unsur adoration, bukan berarti Tuhan sudah punya kemuliaan. Tanpa dipuji pun, tanpa disembah pun, Tuhan itu sudah mulia gitu. Namun sebagai umat ciptaannya, makanya kata proskuneo adalah memberikan penghargaan yang tertinggi. Apakah Tuhan kita gila hormat sehingga harus dihormati? Ya. Tapi kalau dikatakan beri kemuliaan buat saya, ya itu tidak salah. Kita tidak ambil sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, sebagai jemaat layak, ya mempermuliakan Tuhan. Ya memberi kemuliaan dalam artian kita mengembalikan semua pengucapan syukur dalam hidup kita dalam bentuk kemuliaan kembali kepada Tuhan. Itu sih pemahamannya. Itu kasusnya sama seperti dikuduskanlah namamu. Ya, bukan berarti Tuhan kita bergantung pada manusia untuk kekudusan. Bukan. Ya, pertanyaannya dari Pak Yohani Jaya. Apakah ke depan kemungkinan akan ada penambahan kembali kanonisasi Alkitab? Ini selama 2000 tahun tidak pernah ditemukan ada kitab yang bisa menembus seleksi tadi ya, 3 ketentuan seleksi ini ya. Diseleksinya dari apostolicity, Catholicity, dan ortodoksi. Itu selama 2000 tahun tidak pernah ada. Jadi saya kira tidak akan ada perubahan di kanon. Sudah banyak kitab-kitab yang ditemukan, tapi tidak pernah ada yang bisa menembus itu. Jadi saya kira jawabannya tidak ada, Pak Yohan. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Elizabeth. Apakah Matius, Markus, Lukas hidup pada tahun yang sama? Ya, hidup di zaman ya, bukan tahun yang sama ya. Kan tahun lahirnya Matius sama tahun lahirnya Markus kan beda. Matius lebih tua ya. Karena Markus ini kan generasinya lebih muda gitu. Jadi bukan lahirnya berbarengan, bukan tahun lahirnya berbarengan, tapi zamannya sama.
Oleh karena itu tadi saya katakan itu adalah zaman para rasul. Maka karena hidup sezaman, Matius, Markus itu hidup sezaman, maka tulisannya Markus ini boleh masuk ke dalam kanon karena dia memenuhi ketentuan apostolicity. Dia hidup sezaman dengan para rasul dan dia juga sebagai rekan kerja, pernah bekerja bersama dengan para rasul. Baik itu Barnabas, baik itu Petrus, baik itu Paulus, dia pernah menjadi rekan kerja. Gitu. Jadi hidup sezaman, bukan tahun yang sama, mungkin matinya beda dengan rasul-rasul yang lain, beda-beda matinya ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi dari Kak Christine Sansan, tapi pertanyaannya di YouTube. Kenapa hanya di Matius aja yang ada cerita tentang dusta mahkamah agama, di Lukas, di Yohanes, dan Markus nggak ada? Iya, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Misalnya, kenapa hanya di Matius saja yang ada tulisan silsilah? Bahkan tulisan silsilah di Lukas dengan di Matius berbeda. Jadi, ada sudut pandang masing-masing, ada kelengkapan cerita masing-masing yang saling melengkapi. Jadi, kenapa hanya di Yohanes ada cerita tentang ini, tentang Nikodemus misalnya? Kenapa hanya di Lukas yang ada cerita tentang orang Samaria misalnya, seperti itu. Ya. Karena semua keempat Injil ini saling melengkapi. Saya kasih contoh sama Sansan gini ya. Lagi jalan-jalan ke alun-alun Jombang. Sansan dari arah utara, saya dari arah selatan. Di tengah alun-alun, di perempatan gitu ya, di tengah perempatan situ ada kecelakaan. Tapi saya lihat dari arah utara, Sansan lihat dari arah selatan. Elsa lihatnya dari arah timur. Nah, ada mobil dari arah utara dengan sepeda motor dari arah selatan. Nah, tentu yang melihat dari arah selatan sejauh 20 km dengan dari arah timur sejauh 10 meter dan dari arah utara sejauh 5 meter misalnya. Itu tentu kisahnya berbeda-beda kan? Perspektifnya berbeda-beda. Ya. Misalnya yang dari 10 km jauhnya. Saya akan sampai tempat itu dan saya cerita, di situ berceceran banyak darah. Korban tergeletak dan kemudian tertutup kertas koran. Korban sudah dikerumuni oleh orang banyak. Nah, saya ceritanya gitu nih, karena saya sejauh 10 km, kemudian saya lewat situ. Nah, mungkin yang dari 5 meter, itu kan persis, saya mendengar berak, dan saya melihat, misalnya ya, motor ini lagi ngebut, dan kemudian motor ini yang salah, karena motor ini nyeruntul aja gitu, apa yang nyeruntul itu, nubruk aja gitu ya, langsung nubruk aja, mestinya berhenti, tapi motor ini nubruk aja, dan akhirnya terpental gitu si pengendara motor ini. Nah, gitu kan, ceritanya kan beda, tapi salah enggak? Nah, mungkin saya hanya menceritakan apa yang saya lihat. Elsa hanya menceritakan apa yang Elsa lihat, tetapi bukan berarti kalau saya sama Elsa ceritanya beda, itu salah. Kenapa? Karena kita melihat tapi saling melengkapi. Nah, itu. Ya, jadi di setiap kitab itu ada kekhasannya masing-masing. Gitu, San. Kak Ane, dari semua terjemahan Alkitab versi manakah yang paling dekat dengan naskah yang asli? Untuk terjemahan Perjanjian Baru, New American Standard Bible, tahun 1995, revisi yang paling baru, ini sangat mendekati dengan UBS, United Bible Society. Itu yang paling mendekati teks, kritik teks yang paling tinggi untuk Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru tadi saya sebutkan ya, karena penyalinannya buru-buru, akhirnya banyak varian-varian teks. Tapi dengan ilmu biblika sekarang ini, ilmu bahasa sekarang ini, bisa diketahui mana nih yang paling tua, ya. Karena naskah-naskah yang paling tua itu pasti tulisannya kan hurufnya gede-gede, Yunani yang ansial istilahnya ya, huruf Yunani yang kuno yang gede-gede. Nah, jadi yang mana nih yang paling mendekati ini? New American Standard Bible tahun 1995. Itu yang paling mendekati asli untuk Perjanjian Baru. Tapi yang lain ini juga bagus ya, yang
ESV, NET. Nah ya, kalau yang NET dengan ESV ini rasanya sudah bisa di-download dengan free ya. Kalau NIV rasanya masih berbayar. Kalau NET dan ESV ini bisa di-download dengan free. Nah, untuk perjanjian lama, mana yang mendekati asli? Ya tentunya kalau pakai ini, kalau pakai terjemahan ini mendekati asli. Tapi gini, perjanjian lama itu varian teksnya sedikit. Jadi dari dulu sangat mendekati asli. Karena varian teksnya sangat sedikit. Kenapa? Karena cara mereka menyalin itu betul-betul luar biasa. Mereka itu hitung huruf per huruf, kata per kata. Jadi tidak ada perbedaan teks yang berarti untuk perjanjian lama. Oke, silahkan Kak Sony. Roland, kalau bicara mengenai ini, mengenai mana yang paling dekat dengan naskah aslinya, engkau bisa baca doa Bapa Kami versi Katolik dengan doa Bapa Kami versi Kristen. Di situ ada bedanya. Setelah itu coba bandingkan, ayo research sedikit ya. Kalau kita melihat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau itu dilihat dalam bahasa Inggris, ada muncul kata daily bread. Terjemahnya adalah apa? Roti gitu loh. Tapi kalau kita terjemahkan berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Nah, orang Indonesia tuh enggak makan roti. Gitu, akan jadi aneh. Betul enggak? Nah, tapi kita lihat intinya tidak menghilangkan makna. Nah, yang namanya roti itu makanan pokok pada orang di zamannya Yesus. Sedangkan makanan di Indonesia, kata makanan, kalau diterjemahkan di Indonesia Timur ada kata-kata sagu. Setelah itu ada di beberapa daerah cassava, ubi pohon, ada ubi, ada lagi kalau di dekat-dekat kami ada makanan nasi campur jagung. Nah, makanya LAI mengambil garis tengahnya dengan katakan berikan kami makanan kami yang secukupnya. Nah, jadi kayak begitu. Dan itu bukan sesuatu yang esensi sebenarnya. Makanya kalau dikatakan yang asli, tadi saya lari ke perpustakaan saya. Saya ngambil satu buku yang cukup lucu ya. Saya tunjukkan bukunya. Bukunya seperti ini. Nah, ini menerjemahkan Matius, saya ambil contoh ini, saya buka ya Matius, diterjemahkan oleh kelompok ini. Kelompok ini tuh marah-marah kepada LAI. Kenapa? Karena menganggap bahwa terjadi pembohongan. Padahal orang-orang yang kerja di LAI itu sama seperti yang bicara di Nine beberapa minggu yang lalu, itu sekolahnya itu, saya catat aja ya, Pak Anwar itu sekolahnya 9 kali. 9 kali dan gila-gilaan dan betul-betul memberikan hidup. Nah, di sini dikatakan apa? Baca ya Roland ya, satu cuplikan dari kitab Matius. Sesudah Herodes berakhir, diterjemahkan letterlek, word by word. Istilahnya kata demi kata. Sesudah Herodes berakhir, di dalam Mesir, sekilas pengabarnya, penguasa tampak turun pada mimpi Yusuf. Kacau balau kan? Dia berkata, bangunlah kamu jemput anak itu dan ibunya, lalu berangkat ke tanah Israel, karena mereka yang mencari jiwa anak itu telah mati. Kemudian dia bangun menjemput anak itu dan ibunya, lalu dia masuk ke tanah Israel. Jadi terjemahan yang orang-orang menerjemahkan mendekati aslinya, itu mereka gali, apalagi ketika diterjemahkan menjadi bahasa suku, lebih parah lagi. Nah, tadi karena saya highlight kata-katanya kan, orang menerjemahkan Alkitab itu taruhannya nyawa. Nah, sementara kita tinggal buka Alkitab saja, susahnya minta ampun, gitu. Ya, susahnya ampun-ampun. Perjuangannya luar biasa. Makanya saya himbau, yuk kita baca Alkitab sampai selesai. Jadi kalau terjemahan yang paling dekat dengan aslinya, saya dulu juga penggilanya KJV, King James Version. Tetapi ketika melihat makin ke sini, ya ampun, ternyata bahasa itu berkembang. Maka dari itu, sebentar lagi kan kita sudah dengar ya dari dua pembicara kita, baik Pak Paskalis ataupun Pak Anwar Chen, bahwa Alkitab terjemahan baru untuk Indonesia
akan segera terbit. Dan semoga kendala-kendala bahasa yang lalu masih ingat Roland mungkin ada kata ganja-ganja. Nah, kata ganja. Padahal terjemahannya kan bukan itu. Kata ganja-ganja itu kan tiang-tiang. Tetapi terjemahan lama Indonesia tahun 70-an itu masih bisa dipakai. Tapi pada saat 2022, tentu kalau kita ngomong ganja, bisa ditangkap sama BNN kita. Ya, jadi begitu saja. Silakan Kak Ane. Oke. Ini ada tambahan dari Kak Roland tadi. Bagaimana keabsahan dengan The Message? Ya, The Message itu kan terjemahan kontemporer ya. Jadi di situ sudah sangat banyak penafsirannya. Kalau terjemahan yang lain mungkin dalam satu kata yang sulit, mereka akhirnya memilih untuk menafsirkan menurut bahasa yang bisa dimengerti. Tapi kalau The Message ini ya penafsiran menurut si penerjemah, yaitu Peterson itu. Bahasanya juga bahasa kontemporer sih, bahasa yang lebih kekinian gitu. Tapi menurut saya ini terjemahan yang sangat buruk karena terlalu banyak memasukkan penafsiran-penafsiran pribadi. Ya, ideologi yang dia percaya. Sama seperti Alkitab The Fire, kelompok Alkitab Fire. Itu Alkitab Fire itu tahun 2000 awal. Wah, itu laris manis seluruh Amerika. Tim penerjemahnya adalah bapak-bapak Pentakosta dan bapak-bapak karismatik. Yang menerjemahkan itu sesuai dengan kacamata karismatiknya dan Pentakostanya. Ada highlight di berkat, ada highlight di pengusiran setan, ada di highlight di mana perform miracles. Itu banyak sekali. Nah, tetapi akhirnya menjadi tidak berimbang. Seperti itu. Fire Bible. Seperti itu. Pertanyaan dari Kak Daniel Kurniawan. Ada 2 pertanyaan, Kak Ana. Yang pertama, di Yohanes pasal 9 ayat 20, disebutkan ada 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu apakah ada terjemahan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani dan Latin? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua. Sebentar. Yohanes 19 ayat 20. Gini, kata-kata ini kan adalah kata-kata yang ditulis di salibnya Yesus. Maksudnya ini bukan perjanjian baru, tapi kata-kata ini adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Pada saat itu, pada saat Yesus disalib. Kenapa? Supaya orang yang ngelihat itu bisa ngerti semua, baik itu orang yang berbahasa Ibrani, tentu bahasa Ibrani di sini maksudnya adalah bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani klasik, tapi bahasa Aramaik. Nah, kemudian karena bahasa Aramaik itu adalah bahasa sehari-hari mereka. Dan kemudian bahasa Latin, yaitu bahasa orang Roma, dan bahasa Yunani, yaitu bahasa internasional. Jadi supaya semua orang yang ngelihat itu bisa ngerti kenapa dia dihukum mati, penyebabnya apa. Dan juga sebagai ini sebetulnya juga sebagai ejekan ya sebetulnya ya. Karena waktu penyalipan itu kan umumnya orang Roma itu ya kalau mau nyalip mau menghukum mati orang itu betul-betul dipertontonkan supaya orang yang lihat takut dan akhirnya nggak berani ngelanggar aturan karena takut saking ngerinya dengan hukuman itu. Dan disalibnya itu pasti di pinggir jalan yang ramai supaya orang-orang bisa ngelihat gitu. Nah, sedangkan perjanjian baru bahasa Ibrani pasti ada. Setelah ada penerjemahan. Nah, bahasa Ibrani sendiri sebetulnya baru bangkit itu baru-baru ini kan, yaitu sejak berdirinya negara Israel. Sebelumnya itu bahasa Ibrani menjadi bahasa yang mati sebagai bahasa liturgi saja. Tapi begitu berdiri negara Israel, maka mereka mulai membangkitkan lagi bahasa Ibrani dan menjadi bahasa Ibrani yang modern. Nah, tentu ada orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus dan ada terjemahan bahasa Ibrani, tentu ada. Tapi bukan sejak awal, karena sejak awal itu murid-murid Yesus dan Yesus sendiri berbahasa sehari-harinya bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani klasik. Bahasa Ibrani klasik sudah menjadi bahasa keagamaan saja.
Ya. Ya, kalau sekarang ada, kalau dulu awal-awal nggak ada diterjemahkan bahasa Ibrani, penulis PB. Kalau misalnya ada soal perdebatan tentang Injil Matius itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, seperti kata Papias ya, tulisannya Papias, itu sebetulnya maksud Papias adalah bahasa Aramaik. Dan itu kemungkinan bukan Injil, tetapi hanya beberapa kutipan-kutipan dari kata-kata Matius saja yang dikutip dalam bahasa Aramaik. Dan kalau ada misalnya tentang Matthew Dutile misalnya, oh itu ada ditemukan Injil Matius dalam bahasa Ibrani, itu pun ditemukannya baru sekitar abad 15, abad 16, dan itu pun betul-betul diterjemahkan dari bukan asli berbahasa Ibrani, tapi itu hasil dari karya penerjemahan di abad 15. Gitu Daniel. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua masih dari Kak Daniel, saat Tuhan Yesus di bumi mengajar, maksudnya saat mengajar di bumi, itu menggunakan bahasa apa? Ya itu bahasa Aramaik dan juga bisa bahasa Yunani. Ada beberapa istilah atau ketika dia membaca Septuaginta dia bisa bahasa Yunani. Jadi gini, Yesus itu memang besar di Nazaret, ya. Yesus itu memang besar di Nazaret, dan Nazaret ini adalah daerah Galilea. Orang Galilea lebih fasih berbahasa Aramaik, tidak seperti di Yerusalem. Yerusalem itu pusat keagamaan. Maka di pusat keagamaan orang-orang itu lebih bisa menggunakan bahasa Ibrani kitab suci. Mereka mempelajari lagi, menggali lagi bahasa Ibrani kitab suci. Tapi orang-orang Galilea ini bahasa sehari-harinya adalah bahasa Aramaik. Misalnya ketika Tuhan Yesus berseru di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Ini mengutip kitab suci yang sudah diterjemahkan ke bahasa Aramaik. Sebab kalau bahasa Ibraninya bukan Eli, Eli lama sabachthani, tetapi Eli, Eli lama azabtani. Nah, kalau Yesus berseru Eli, Eli lama sabachthani, berarti Yesus berbahasa Aramaik. Jadi kehidupan Tuhan Yesus sehari-hari pakai bahasa Ibrani. Dalam tanda kutip sebetulnya yang disebut bahasa Ibrani itu adalah bahasa Aramaik, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus besar di Nazaret. Nah, Yusuf adalah seorang tukang bangunan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia adalah tukang kayu, tapi sebetulnya bahasa aslinya tekon. Itu dia adalah seorang pembangun. Atau kita bisa sebut itu adalah kontraktor gitu ya. Nazaret ini adalah kota kecil sebetulnya. Kampung lah, makanya si Nathanael ya kalau nggak salah ya bilang, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret gitu ya. Kenapa? Karena Nazaret ini orang-orangnya bisa dibilang kampungan, kota kecil, kota udik gitu. Tetapi Nazaret ini sebelahan berdekatan dengan Seporis, yaitu ibu kota provinsi pada saat itu. Seporis ini kota yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, sangat mungkin bahwa Yusuf ini bekerja di Seporis. Sangat dekat. Kalau dia bekerja di ibu kota yang banyak orang Romawinya, pasti Yusuf ini bisa berbahasa Yunani. Nah, Yusuf ini punya anak yang paling besar, yang meneruskan usahanya, meneruskan bisnisnya adalah Yesus. Pasti Yesus ini dulu ngikutin bapaknya kerja, jadi asisten bapaknya. Maka pasti Yesus pun bisa berbahasa Yunani. Kenapa? Karena sangat mungkin ketika Yusuf bekerja, dia bekerja di Seporis ini, dia bekerja kepada orang-orang Romawi menjadi, kan kalau kota metropolitan kan pasti banyak pembangunannya ya dibandingkan dengan dusun gitu, dibandingkan dengan desa. Gitu. Nah, jadi selain dia berbicara dengan orang-orang tetangganya dengan bahasa Aramaik, dia juga bekerja dengan orang Romawi dengan menggunakan bahasa Yunani. Jadi Yesus bisa berbahasa Yunani dan berbahasa Aramaik. Itu bahasa sehari-harinya. Lalu ada pertanyaan dari Kak Susi. Kak Anne, bagaimana dengan adanya terjemahan menurut bahasa Indonesia masa kini, terjemahan firman Allah yang hidup, dan masih banyak lagi yang lain? Apakah bisa dipertanggungjawabkan?
Bisa, ya itu sangat bisa, itu bagus juga. Bahasa Indonesia sehari-hari itu untuk memudahkan aja ya, dipermudah aja dengan bahasa yang lebih update gitu, yang lebih bisa dimengerti orang zaman sekarang. Karena terjemahan baru yang kita punya, ya punyanya LAI, terjemahan baru, memang LAI sedang mengusahakan revisi, tapi yang kita punya ini, itu tahun 74 atau 75. Nah, jadi ada terjemahan-terjemahan yang memang dibuat untuk bahasanya lebih enak gitu ya, karena lebih update gitu sekarang. Terjemahan yang lebih update gitu. Dan itu FIYH ya kalau nggak salah itu ya. Itu lebih mengacu kepada International Bible Society. Jadi mereka bisa dipertanggungjawabkan. Ya sudah Kak, di YouTube habis, di chatbox habis, di grup juga habis. Baik, kalau gitu kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan malam ini. Kami terbuka mata kami soal kanonisasi. Kami melihat untuk menjadi Alkitab yang tersaji di depan kami itu ada banyak perjuangan, ada banyak air mata, ada banyak pengorbanan, ada banyak nyawa yang dikorbankan. Kami percaya bahwa apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia, karena membuat kami jadi mengerti Alkitab itu isinya apa. Dan dari situ kami bisa mencintai Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati setiap orang yang terlibat. Dan Bapa Surgawi, hamba mintakan berkat untuk mereka semua pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Putra Tunggal Bapa yang terkasih, dan kuasa Roh Kudus, kami tutup pertemuan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.